Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Amanda Propira dengan NIM 240600028. Kali ini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya terkait urbanisasi dan migrasi desa ke kota. Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan menuju wilayah perkotaan yang terjadi karena adanya perbedaan kesempatan ekonomi, fasilitas umum, tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kualitas hidup antara desa dan kota. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam proses pembangunan ekonomi, urbanisasi sering dianggap sebagai tanda kemajuan karena kota biasanya berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, teknologi, dan jasa. Penduduk desa cenderung terkait datang ke kota karena mereka melihat kota sebagai tempat yang menawarkan peluang kerja lebih luas, perdagangan yang lebih tinggi, serta kehidupan yang lebih modern. Selain itu, perkembangan media dan teknologi informasi juga membuat masyarakat desa semakin mengetahui kondisi kehidupan perkotaan hingga mendorong keinginan untuk bermigrasi. Namun, urbanisasi tidak selalu memberikan dampak positif. Jika perpindahan penduduk terjadi terlalu cepat dan tidak terkendali, maka kota akan mengalami berbagai tekanan sosial dan ekonomi, misalnya meningkatnya pengangguran, munculnya kawasan kumuh, kemacetan, polusi, serta meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas umum seperti perumahan, pendidikan, air bersih, dan transportasi. Di sisi lain, desa juga mengalami dampak negatif karena kehilangan tenaga kerja muda dan produktif. Banyak sektor pertanian menjadi kurang berkembang akibat kurangnya tenaga kerja. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan pembangunan yang seimbang antara desa dan kota agar urbanisasi dapat mendukung pembangunan nasional secara merata dan berkelanjutan. Selanjutnya, dilema migrasi dan urbanisasi. Dilema migrasi dan urbanisasi ini menciptakan dilema besar bagi negara berkembang. Urbanisasi memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena kota menjadi pusat perkembangan industri, perdagangan, jasa, dan teknologi. Banyak perusahaan memilih berpotensi di kota karena fasilitas lebih lengkap, akses transportasi lebih baik, serta pasar konsumen yang lebih luas. Selanjutnya adalah peranan kota. Kota memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Sebagian besar kegiatan ekonomi modern berkembang di wilayah perkotaan karena kota memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan desa. Kota menjadi pusat industri, perdagangan, jasa keuangan, pendidikan, teknologi, serta pemerintahan. Banyak perusahaan dan investor memilih kota sebagai tempat menjalani usaha karena infrastruktur seperti jalan, listrik, transportasi, pelabuhan, dan komunikasi tersedia lebih baik. Kondisi ini menyebabkan aktivitas ekonomi di kota berkembang sangat cepat dan mampu menciptakan banyak peluang kerja. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan oleh kota raksasa. Kota raksasa atau metropolitan sering menghasilkan berbagai masalah akibat pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat. Salah satu masalah utama adalah kepadatan penduduk yang menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat tajam.
Banyak penduduk akhirnya tinggal di kawasan kumuh dengan kondisi sanitasi yang buruk. Selain itu, jumlah kendaraan yang meningkat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Permasalahan lingkungan ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kota besar juga menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi karena tidak semua pendatang memperoleh pekerjaan formal. Ketimpangan pendapatan antara kota kaya dan miskin semakin terlihat hingga dapat memicu kriminalitas dan konflik sosial. Selanjutnya ada sektor informal perkotaan. Sektor informal merupakan bagian penting dari perekonomian perkotaan, terutama di negara berkembang. Banyak penduduk desa datang ke kota tidak memiliki pendidikan atau keterampilan yang cukup untuk bekerja di sektor formal. Akibatnya mereka bekerja di sektor informal. Sektor informal biasanya memiliki ciri usaha kecil, modal terbatas, dan pendapatan yang tidak menentu. Contohnya adalah perdagangan kaki lima, mengemudi ojek, buruh bangunan, dan pekerja harian. Walaupun sering dianggap kurang produktif, sektor informal sebagian berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran perkotaan. Selain itu, sektor ini membantu menyediakan barang dan jasa dengan harga murah bagi masyarakat. Selanjutnya, migrasi dan pembangunan. Migrasi memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota terjadi karena adanya perbedaan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan. Kota dianggap mampu memberikan peluang hidup yang lebih baik dibandingkan desa. Migrasi dapat membantu pembangunan karena menyediakan tenaga kerja bagi sektor industri dan jasa di perkotaan. Dengan tenaga kerja yang cukup, kegiatan produksi dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada teori ekonomi migrasi desa ke kota. Salah satu teori terkenal mengenai migrasi desa ke kota adalah model Harris Tadoro. Teori ini menjelaskan bahwa seorang memutuskan pindah ke kota bukan hanya berdasarkan pendapatan saat ini, tetapi berdasarkan harapan memperoleh pendapatan yang akan lebih tinggi untuk kedepannya. Walaupun tingkat pengangguran di kota banyak penduduk desa, tetapi memilih bermigrasi karena mereka berharap pendapatan bekerja formal dengan upah lebih besar dibandingkan bekerja di desa. Teori ini menunjukkan bahwa urbanisasi akan terus terjadi selama terdapat perbedaan upah yang besar antara desa dan kota. Oleh karena itu, pengangguran perkotaan seringkali menjadi konsekuensi dari proses migrasi tersebut. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja di desa dan meningkatkan pembangunan perdesaan agar arus migrasi dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah rangkuman dan kesimpulan. Urbanisasi dan migrasi desa ke kota merupakan bagian penting dari proses pembangunan ekonomi. Migrasi dapat memberikan dampak positif apabila dikelola dengan baik, tetapi juga bisa memberikan dampak negatif seperti masalah sosial dan ekonomi apabila diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan pembangunan pedesaan, memperluas kesempatan bekerja di desa, membangun sektor pertanian modern, dan memperkuat sektor informasi perkotaan.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan perencanaan kota yang berkelanjutan agar pertumbuhan penduduk tidak menyebabkan kemacetan, polusi, dan kawasan kumuh. Kesimpulannya, urbanisasi tidak dapat dihentikan, tetapi dapat diarahkan agar menjadi kekuatan yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Penjelasannya cukup sampai di situ. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.